Halo Pioner, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mengadun ya. Oke, di video kali ini ya ini banyak sekali atau ada lah ya yang komentar di channel Mengadun ya, di kolom komentar, yaitu kasus tentang daftar periksa mainnet nomor 6 ya. Jadi itu ada yang masih kendala seperti itu, ada yang kabarnya itu tidak bisa menandatangani ulang ya karena lupa frasa sandi. Terus ada yang menanyakan bagaimana sih caranya menandatangani periksa ini, mainnet, daftar periksa mainnet yang nomor 6 ini kan gitu ya. Jadi kebetulan Mang Adun juga ini langsung live ya, atau kita gaskan langsung ke chat ya. Mang Adun udah ada beberapa obrolan di sini. Tuh, itu ada barisan terbaru 18 detik yang lalu ya. Jadi seperti ini, kita coba langsung interaksi dengan, kebetulan ada moderator yang lagi aktif gitu. Kita langsung, nah ini yang pertanyaan Mang Adun pertama ya. Jadi Pak moderator, mohon infonya bagaimana cara menyelesaikan daftar periksa mainnet nomor 6 ya. Kita fokus ke situ karena ini banyak banget yang di-share sama moderator, terus langsung dijawab. Itu cara menyelesaikannya, Anda hanya bisa menunggu dan sabar sesuai keterangan di poin nomor 6 katanya gitu. Nah, mungkin bagi yang ini sudah hijau kali ya gitu. Nah, makanya Mang Adun menanyakan itu di situ, menanyakan lagi ya itu di sini. Karena pioners yang komentar di channel Mang Adun itu kendalanya seperti ini gitu loh. Bukannya harus ditandatangani, Pak, ya kan? Ya karena terus sesuai keterangan di sana, selesaikan daftar periksa mainnet Anda. Ya iya, makanya emang ini masalahnya gitu kan. Nah, terus Mang Adun tanya lagi, sudah saya coba menandatangani tapi gagal menandatangani, Pak. Apa mungkin error atau gimana ya? Itu. Nah, terus di sini balas lagi, mana tadi itu ada balasannya. Nah, ini sebelum tanda tangan silakan dicek alamat wallet di nomor 3. Sudah samakah? Jika sama, lanjutkan. Nah, di sini ya. Jadi poinnya ini di sini. Kalau misalkan ada pioners yang ingin menandatangani ulang ya, atau bagi yang mungkin baru lulus QC gitu mau menandatangani, ini alamat dompetnya harus disamakan ya, khususnya ini untuk ditandatangani ulang kalau yang harus disamakan ya gitu. Jadi sama nggak nih gitu dengan yang dompet pertama ya dibuat gitu alamat dompetnya kan. Makanya kenapa waktu dulu tuh ada kabar yang harus disimpan itu alamat dompet sama frasa sandi, itu penting ya gitu. Jadi kalau misalkan lupa frasa sandi itu juga bahaya, alamat dompet lupa juga ya, ini untuk menandatangani ulang. Karena ketika kita masuk di poin nomor 6 ya, migrasi daftar periksa mainnet nomor 6 ini, kita harus memasukkan frasa sandi dan ke alamat dompet yang kita punya. Maksudnya karena CoinPay kita kan mau dimasukkan ke alamat dompet itu gitu, makanya itu harus dicek ya alamat dompetnya. Nah, terus cara ngeceknya gimana? Itu bisa dilihat di daftar periksa mainnet nomor 3 ya, di situ. Jadi kalau misalkan pioners ada yang sudah menyimpan nih gitu, terus disamakan ya alamat dompetnya, itu kira-kira sama enggak, itu kata moderator ya. Terus kita lanjut di sini. Baik, Pak. Oh ya, Pak, kalau teman saya katanya saat mau menandatangani lupa frasa sandi, itu gimana ya, Pak? Itu ya. Jadi ada yang ketika mau menandatangani malah frasa sandinya itu lupa atau hilang ya. Waduh, ini kalau soal frasa sandi ya Mang Adun juga agak susah ya gitu. Terus kata moderator, bikin baru, kembali ke poin nomor 3 di daftar periksa mainnet. Ya bikin baru, alamat dompetnya ya otomatis pikir Mang Adun nih pasti hilang, nggak bisa diakses lagi. Makanya Mang Adun tanya, tapi kalau bikin baru berarti CoinPay yang sudah migrasi di alamat dompet yang pertama nggak bisa diakses lagi, Pak, ya kan? Ya karena bikin baru. Persetujuan dari core team atau konsekuensi saat kita ingin mendapatkan
alamat dompet baru atau membuat dompet baru, yaitu Koinpay kita yang di alamat dompet pertama yang nggak bisa diakses lagi. Dan benar kata moderator tuh tidak bisa diakses selama belum menemukan prasasti lama gitu loh. Nah terus di situ ada siapa yang balas, yes akan sia-sia katanya nunggu migrasi. Yang kedua nggak tahu kapan dibukanya. Ya itulah ya. Oke, jadi di sini Mang Adun mau melanjutkan ya obrolan. Nanti ini videonya Mang Adun skip dulu, baru kita akan lanjutkan lagi ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi baru sampai di sini ya. Kita lanjutkan. Tadi Mang Adun sempat tanya lagi, kalau alamat dompet sudah sama tapi saat memasukkan prasasti gagal, ada kemungkinan error enggak ya Pak? Soalnya saya yakin prasasti sudah benar. Nah ya, barangkali ini pioner juga mengalami yang tadi katanya itu ketika untuk menandatangani ulang gitu kan. Jadi kalau misalkan nggak bisa, sementara kita yakin nih prasasti kita nih nggak ada masalah lah, nggak ada kurang satupun huruf atau kata gitu. Jadi ada di sini sudah Mang Adun pertanyakan. Terus mana nih, sebentar. Oh ini ada Sukini yang membalas ya. Mana Sukini? Sukini, oh ini ya itu yang Mang Adun balas itu ya. Banyak pioner yang suka lupa atau kehilangan prasasti ya, yang balas tentang. Terus ada dari Hari Yonosu ya gitu, karena abai dan tidak mau baca modpak ya. Nggak apa-apa ya, mau gimana lagi ya, pioners kan di sini juga Mang Adun jawab ya mungkin begitu Pak. Soalnya maklum aja ya, nggak sedikit pioner yang cuma ngerti klik petir saja. Jadi sebagai ketua lah atau orang yang ngerti ya gitu kan, orang yang paham, baik itu kita ya pioners yang aktif lah intinya gitu terhadap informasi ya, ada teman atau saudara kita ya kita bimbing gitu kan ya, kita harus rajin membimbing. Nah terus kata moderator yang jawabannya tadi itu bisa saja terjadi error katanya ya. Jadi silakan coba apa yang telah disarankan oleh Pak Hari Yonosu ya. Mana Pak Hari Yonosu tuh menyarankan, mana tadi Pak Hari Yonosu, nah ini karena abai baca mode Pax ya, jadi ya itulah harus baca mode Pax katanya ya. Terus mau nanya lagi, di sini ada yang monitor katanya ya, atas nama Rita Ponda. Oke siap Bu Bos. Terus mau menanyakan lagi Pak moderator, kalau nomor 6 dan yang nomor 9 itu masih sama warna ungu, apa itu berarti emang ada hubungannya ya? Nah di sini sudah tidak ada lagi jawabannya itu. Jadi kalau menurut Mang Adun nih ya, ini ada yang Mang Adun ngejawab yang itulah pioners yang bertanya ya. Jadi gini, kalau menurut Mang Adun nih di soal nomor 6 yang masih ungu dan dengan nomor 9 yang masih ungu ya, itu menurut Mang Adun besar kemungkinannya itu ada keterkaitan ya. Karena apa? Sama-sama ketika misalkan nomor 6 ini sudah selesai dilakukan ya, itu maka nomor 9 itu akan berubah menjadi warna orange ya, seperti itu. Karena apa? Nah artinya kita sudah masuk ke antrian. Tapi kalau misalkan nomor 6 ini belum kita selesaikan, belum hijau ya, nomor 9-nya juga belum berubah warnanya, seperti itu. Nah oke, Mang Adun juga punya ada beberapa obrolannya. Ada satu sisa obrolan sama salah seorang pioners. Di sini kita bisa lihat langsung ya, dan beliau juga memang minta untuk dilanjutkan atau diteruskan ya, dikabarkan kepada pioners yang lain, itu atas nama Pak Arofi ya, Arofi 79. Kita bisa baca ya. Nah katanya Mang Adun saya tinggal nomor 7, katanya disuruh kirim aplikasi KYC. Kemarin nomor 6 sudah infoin lagi Mang, semangat katanya. Nah nomor 6 nih ketika kita membahas yang kemarin nomor 6 masalah dan nomor 9 ya, itu ternyata udah dilakukan sama Pak Aropi ini gitu. Jadi tinggal nomor 7 katanya, dan disuruh kirimkan aplikasi KYC. Jadi tinggal nunggu lagi. Ini katanya nomor 6-nya sudah hijau nih yang Pak Aropi ya. Terus Mang Adun juga sempat tanya lagi, mana nih di sini maksudnya nomor 6 sudah berubah warna hijau Pak gitu kan. Terus beliau juga
menjawab di sini. Iya Mang, udah berwarna hijau, nomor 7 ungu, 8 putih. Terus barusan saya kirim yang Mamang tutorialkan di video ini, tinggal nunggu notifikasinya Mang. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau misalkan diselesaikan satu-satu ya, baik itu nomor 6, 7, 8 gitu kan, diselesaikan lah. Jadi kalau misalkan ada yang nggak ngerti ya kita minta arahan gitu. Kalau misalkan Mang Adun kan juga di sini hanya menginformasikan saja ya, kayak gimana sudah tadi Mang Adun jelaskan ya. Itu jadi alamat dompetnya harus sama itu kan. Jadi di sini katanya Pak Aropi minta diteruskan ya, gitu informasinya bahwasanya kalau misalkan nomor 6 itu dikerjakan maka akan berubah menjadi hijau seperti itu. Oke ya, kesimpulannya itu tadi yang Mang Adun bisa tangkap ya dari permasalahan soal nomor 6 ini. Itu yang pertama ya, kita kerjakan untuk pembuatan menandatangani ulang ya. Nah kalau misalkan itu ada terjadi error sementara wallet Pi-nya kita yakin prasa sandinya itu tidak bermasalah, nanti bisa dicoba lagi kalau memang tidak ada yang kurang satu huruf pun atau satu kata pun, atau tidak ada yang salah ya gitu. Nah ini juga bisa tadi kembali ke jawaban dari moderator, itu disamakan di sini ya. Di sini ada nomor 3 disamakan alamat dompetnya. Silahkan diperiksa di daftar mainnet nomor 3 ya gitu, yaitu di situ kalau misalkan sudah hijau ya, atau misalkan Mang Adun kan ini sudah hijau cuman Mang Adun tutupi alamat dompetnya. Nah di sini konfirmasi dompet Pi Anda mengonfirmasi bahwa saldo mainnet Anda akan ditransfer ke alamat di bawah ini. Nah jadi kalau misalkan alamat dompetnya itu disamakan tuh maksudnya gini, ketika kita masuk di penyelesaian nomor 6 ini ya gitu, jadi sudah sesuai belum gitu kan, ketika mau memigrasikan koin Pi, mau menandatangani migrasinya itu gitu kan, itu alamat dompetnya sudah sesuai belum dengan yang nomor 3 ini ya. Jadi seperti itu ya. Coba sama pioners yang lain yang punya masalah di daftar periksa mainnet nomor 6, dicek lagi daftar periksa mainnet nomor 3-nya, alamat dompetnya ketika dimasukkan sama belum. Dan untuk yang nomor 9 ya, ini juga ada keterhubungannya. Karena apa? Karena ketika misalkan sudah migrasi, contohnya seperti ini gitu. Jadi selamat, Anda telah ditambahkan ke antrian migrasi otomatis. Ya berarti Mang Adun sudah migrasi lah ya. Saldo Anda dapat ditransfer, akan dimigrasikan ke dompet Anda di blockchain mainnet. Setelah transfer ke mainnet akan ada masa tunggu 14 hari. Bagian yang tidak terkunci akan bebas digunakan segera setelah periode tertunda 14 hari, sedangkan bagian yang terkunci hanya dapat ditransfer setelah berakhirnya durasi penguncian yang Anda pilih, yaitu tergantung kepada penguncian. Nah terus status komplit ya Mang Adun, migrasi awal itu ke mainnet telah selesai, kisaran 53 Pi lah ya Mang Adun telah dikirim ke alamat dompet Mang Adun. Nah ini ada hubungannya juga misalkan dengan yang nomor 3 itu, seperti pernah kita bahas kalau tidak salah waktu kejadiannya ada di Pak Tarakan Vision ya kalau nggak salah, yang kehilangan Pi. Ternyata gitu loh, kalau misalkan ada yang kehilangan Pi, alamat dompet yang di mainnet yang ketiga ini harus sama dengan yang alamat dompet di nomor 9 gitu. Nah ini juga memungkinkan terjadi ya, antara yang dimasukkan ke migrasi mainnet nomor 6 ini gitu ya, itu harus sama ya. Karena apa? Ketika nanti sudah migrasi kita cek lagi ya, alamat dompetnya harus sama dengan yang nomor 9 supaya bisa dipastikan koin Pi-nya itu aman. Jadi seperti itu ya pioners untuk jawaban daftar periksa mainnet yang nomor 6 masih ungu ya. Khususnya nih kalau hubungannya dengan yang nomor 9 tadi Mang Adun lihat ada siapa itu ya pioners, ada yang bertanya juga nomor 9-nya masih ungu katanya ya. Jadi kalau misalkan yang ininya diselesaikan nomor 6-nya ya itu otomatis ya satu-satu lah ya, satu-satu kita periksa. Makanya kenapa itu core team di dashboardnya juga ya, dashboard yang ini yang paling baru yaitu ya
itu periksa daftar MyNet. Ya itu seperti Pak Rido katakan kemarin tuh, mudah-mudahan ada kejutan gitu. Jadi kalau misalkan yang tadinya sudah lulus QSC terus balik lagi bermigrasi ke daftar periksa MyNet, ya mudah-mudahan ada kejutan tiba-tiba gitu kan. Walaupun bahkan kata Mbak Dinda saudaranya ada yang tidak melakukan verifikasi wajah sama sekali gitu, itu udah balik lagi normal hijau semua ya. Nah terus kalau misalkan untuk yang bermasalah juga sama ya, di sini makanya kata Kortim periksa daftar MyNet ya, itu ya diperiksa ya satu-satu, diselesaikan satu-satu. Sekali lagi kalau misalkan ada yang paham di security circle-nya atau tim referralnya gitu, jadi sama-sama saling membantu lah ya kita. Oke, Pioners, kiranya cukup sampai di sini dulu video di sesi tanya kali ini ya. Mohon maaf kalau ada yang belum Mang Adun balas komentar-komentarnya satu persatu ya, karena Mang Adun juga punya kesibukan. Terima kasih buat semuanya yang udah ngobrol-ngobrol bareng Mang Adun ya, nemenin Mang Adun juga sama saling mengedukasi ke pioners yang lain. Oke, thank you buat semuanya. Nanti kita gaskan lagi di informasi Network yang berikut-berikutnya. Mang Adun pamit undur diri dulu ya. Selamat bergabung buat yang baru gabung nih ya. Jadi Mang Adun juga menyampaikan ini karena apa? Karena ternyata ada ya beberapa pioner, banyak lah yang baru gabung di channel Mang Adun itu, ada yang menanyakan soal GCP, itu bagaimana hitungan GCP, terus bagaimana, pokoknya banyak, ada yang mempermasalahkan hal-hal lain juga. Itu silahkan diperiksa di beranda channel YouTube Mang Adun ya. Sudah banyak banget Mang Adun bahas, mau soal GCP kah itu, mau soal apapun, dicek-cek aja ya. Dan insya Allah mudah-mudahan semua sudah terverifikasi, sudah ada konfirmasi dari kita semua ya. Itu informasi yang Mang Adun share itu ya, itu insya Allah udah bener-bener udah real lah ya gitu. Maksudnya bisa dipertanggungjawabkan kerealannya gitu. Jadi kalau misalkan Mang Adun gini, kalau misalkan nge-share informasi ya kira-kira masih meragukan tuh ya gimana ya, buat apa kan gitu kan. Jadi yang Mang Adun share ini benar-benar sudah ada obrolan bersama-sama pioners yang lain. Kalau Mang Adun seperti itu ya gitu. Jadi informasi apapun yang Mang Adun share itu ya berurut gitu, berurut dan update gitu kan, dan ngejalur lah intinya, dan tidak menyimpang apalagi dengan Tikor Tim. Itu intinya ya. Kalau misalkan ada yang selingan, terus ada yang informasi yang gimana lah gitu ya, itu anggap aja pelengkap ya gitu. Karena kan pioner itu sebenarnya juga kayak misalkan ada di sesi reaction gitu kan, pioner juga butuh hiburan, butuh selingan kan, seperti itu. Dan Mang Adun juga nggak bisa ya kalau misalkan ada yang menyarankan misalkan Mang jangan bahas Network terus dong ya. Jujur ya, Mang Adun bukan nggak mau untuk membahas hal lain, karena channel YouTube Mang Adun ini sudah Mang Adun dedikasikan untuk Network ya. Waktu dulu Mang Adun pernah bilang bahwasanya kalau misalkan Mang Adun lulus monetisasi ya, itu Mang Adun akan mendedikasikan channel YouTube Mang Adun ini untuk Network. Jadi kalau misalkan ada pioners yang ingin Mang Adun ngebahas soal lain ya, Mang Adun harus membicarakan juga dengan semua pioners yang gabung di channel YouTube Mang Adun gitu. Jadi gimana gitu kalau misalkan, karena kan Mang Adun bisa sampai sekarang itu udah 2.500-an ya subscribe, itu ya karena pioner gitu kan. Karena Mang Adun nggak bisa sampai di titik ini kalau ya pioners tidak mendukung, tidak support, tidak saling mendoakan channel Mang Adun ya, maksudnya seperti itu. Jadi ya sekali lagi mohon maaf ya. Dan untuk informasi ya, Mang Adun sampai saat ini belum gajian ya, belum gajian YouTube. Jadi ya santai aja. Kemarin sudah Mang Adun cek ya, Mang Adun juga ada sedikit perasaan ya, karena kan waktu dulu Mang Adun pernah bilang nanti kalau misalkan udah masuk 1 jutaan ya di Google AdSense-nya itu nanti bakal Mang Adun kabarkan ke pioners. Dan ini di bulan ini Mang Adun sudah masuk kisaran 1.160.000-an lah ya gitu. Dan kabarnya dari dari YouTube ya, dari YouTube, mudah-mudahan nih kisaran tanggal 7 sampai 12 itu yang bulan kemarin tuh masuk gitu loh. Karena di sini ya kita bisa lihat langsung, Mang Adun gak ada rahasia-rahasiaan gitu kan. Gak apa-apa, di penghasilan kita bisa ngelihat. Nah, di penghasilan Anda adalah partner YouTube ya, pembayaran sedang dikirim. Nah, seperti ini, terima pembayaran 21 sampai 26 Juni gitu. Ini sudah
kisaran 1.400.000 dan pembayaran minimum itu 1.300.000 ya. Ini sekalian aja Mang Adun curhat ya, nggak apa-apa ya. Jadi mudah-mudahan nanti kisaran tanggal 21 sampai 26 ya. Karena apa? Karena di Google AdSense Mang Adun cek itu masih 1.100.000-an gitu, belum 1.300.000. Mudah-mudahan tanggal 7 sampai 12 ini, karena kan ini tanggal berapa? Ini tanggal 10 ya, 12 harian lagi lah, mudah-mudahan ada transferan masuk lagi dari Google AdSense ya, atau dari YouTube ke Google AdSense, sehingga bisa betul kalkulasi yang di dashboard YouTube Studio Mang Adun ini 1.400.000, dan kita nanti bisa gajian bareng ya. Gaji pertama Mang Adun ini nggak Mang Adun apa-apakan, real bakal Mang Adun bagi-bagi ya. Ya khususnya Mang Adun ada omongan pengen ngehuduk gitu kan ya, maksudnya pengen selamatan lah gitu ya di keluarga besar. Terus pengen ada yang juga pengen masak-masak katanya ya di saudara yang di kampung sebelah. Terus ada yang di circle Mang Adun juga di sini juga ya gitu. Jadi uang yang gaji YouTube Mang Adun ini yang pertama kalau hitung-hitungan sudah 2 tahunan Mang Adun YouTube atau setahun setengah ini masih hitungan rugi lah. Karena apa? 1 bulannya Mang Adun tuh kuota 100.000 gitu loh. Jadi kalau misalkan hitung-hitungan ya 2 tahunan ya 2.400.000-an lah ya. Tapi tidak apa-apa, Mang Adun senang ya gitu. Mang Adun senang, Mang Adun cuma penasaran aja sih, bener nggak sih YouTube bisa gajian kan gitu. Tapi kalau misalkan bener gajian, nanti bakal kita bahas ya, bakal kita bahas. Dan Mang Adun sudah bilang bahwasanya kalau Mang Adun gajian Pioners juga ada lah sedikit ya, kita akan sama-sama bagi. Syaratnya gimana Mang, pengen dapat gitu kan dari Mang Adun ya, entah itu misalkan buat isi pulsa saja ya, nggak apa-apa, buat yang mau aja gitu, nanti akan kita bahas. Oke, thank you ya, sorry ada curhatnya. Thank you buat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini kan tanggung, jadi ya udahlah ya. Mang Adun juga agak ngeganjel kalau misalkan nggak disampaikan gitu loh, karena Mang Adun udah ada ucapan. Nanti kalau misalkan udah ada kisaran 1 jutaan itu pengen Mang Adun informasikan ke Pioner. Jadi udah ya, ucapan Mang Adun udah Mang Adun bayar seperti itu. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.